Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Telah datang peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Maka barang siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, yaitu meninggalkan sunnah Nabi SAW, kemudian melakukan amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah datang kepada mereka hujjah yang jelas, dalil yang jelas dari Nabi SAW berkaitan dengan amalan yang dia lakukan. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mereka mengambil jalan manhaj cara beragama selain dari jalannya atau cara beragamanya para sahabat ridwanullah jami'an. Sebab lafaz di dalam ayat ini yang menyebutkan al-mu'minin tidak lain dan tidak bukan jaman rahmatullah adalah para sahabat ridwanullah jami'an, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahlul mufassirin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan biarkan mereka leluasa dengan amalan yang mereka lakukan. Kami biarkan mereka dengan amalan bid'ah yang mereka lakukan. Wa nuslihi jahannam, namun kelak kami akan kembalikan mereka ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan sesungguhnya neraka jahannam adalah merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Maka ini adalah merupakan penegasan yang sangat keras, peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya yang melakukan sebuah amalan menyelisihi Nabi SAW dalam beragama, membuat syariat-syariat baru, membuat amalan-amalan bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW, atau mengikuti manhaj cara beragama selain daripada manhaj cara beragama para sahabat ridwanullah jami'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan biarkan mereka leluasa dengan amalan bid'ah yang mereka lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan kepada mereka Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ikutilah aku, yaitu Nabi-Nya alaihi salatu wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mencintaimu. Maka mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam adalah merupakan sebuah keharusan dan kewajiban bagi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat ini mafhumnya yang dipahami adalah siapa orang yang mencintai mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam dalam beragama. Dan sebaliknya, orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dalam beragama, sebab laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, pada diri Nabi alaihi salatu wasallam ada teladan yang baik dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dalam perkara akidah, ibadah, muamalah dan yang lainnya. Maka sungguh di dalam diri Nabi SAW ada teladan yang baik dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi SAW adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Nabi SAW adalah para sahabat ridwanullahi jami'an yang senantiasa mengikuti Nabi SAW dalam beragama. Sampai masuk WC, maka sahabat Nabi SAW senantiasa mengikuti Nabi SAW. Bagaimana beliau berwudu, bagaimana beliau salat, bagaimana beliau berhaji, bagaimana beliau melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka para sahabat ridwanullah jami'an adalah orang yang senantiasa mencari tahu bagaimana ibadahnya Nabi SAW, dan tidak sekedar mencari tahu, bahkan mereka mengikuti dengan sekuat tenaga yang mereka miliki sesuai dengan kemampuan mereka mengikuti Nabi SAW dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang kita harus luruskan, yang harus kita pahamkan kepada kaum muslimin adalah tidak adanya syariat atau tidak adanya dalil yang berkaitan dengan zikir jamaah.
Tidak adanya dalil, tidak adanya syariat, tidak adanya sunnah dari Nabi SAW yang menganjurkan mengamalkan zikir jamaah. Apakah setelah melaksanakan solat 5 waktu, atau di momen-momen tertentu, atau di waktu-waktu tertentu. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir jamaah adalah merupakan ibadah yang telah ditahdzir oleh para ulama. Apakah ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama sekarang. Maka itu adalah tugas para ulama yang menjelaskan kepada umat mana dalil-dalil yang berkaitan dengan sunnah Nabi SAW, mana ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Nabi SAW, mana amalan-amalan yang diperintahkan oleh Nabi SAW, dan mana ibadah yang bukan merupakan dari Nabi SAW dan tidak pernah diamalkan oleh para sahabat ridwanullah jami'an. Salah satu amalan yang sudah mentradisi di Indonesia zaman rahmatullah, khususnya di Indonesia kita ini, adalah melakukan zikir jamaah. Zikir jamaah yaitu beberapa kelompok manusia berkumpul membentuk bundaran, kemudian ada orang yang memimpin mereka untuk berzikir jamaah, berzikir secara berjamaah. Atau sebagian masjid itu kemudian setelah imam dan makmum melaksanakan salat, maka zikir itu kemudian dipimpin oleh imam dan jamaah yang lainnya mengikutinya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir jamaah adalah merupakan di antara amalan bid'ah, di antara amalan yang tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW, dan di antara amalan yang tidak ada pendalilannya, tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat ridwanullah jami'an. Sehingga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada contohnya, teladannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka sebagian orang mengatakan karena mungkin sudah menjadi sebuah amalan wajib baginya, bahkan mereka mewajibkan zikir berjamaah, ini adalah merupakan di antara menyelisihi sunnah Nabi SAW setelah melaksanakan salat. Jadi mengkhususkan berzikir berjamaah setelah melaksanakan salat 5 waktu. Sebagian manusia mengkhususkannya, bahkan sudah mengatakan ini sudah wajib, ini sudah lumrah. Maka ini tidak boleh jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah merupakan amalan mardud, amalan yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun pada kesempatan yang berbahagia ini, maka kita akan membaca beberapa potongan fatwa atau pendapat para ulama fiqih di antara para mazhab atau imam mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berkaitan dengan zikir jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan yang pertama, dzakar al-Imam Alauddin Al-Kasani Al-Hanafi. Jadi disebutkan bahwasanya salah seorang ulama dari kalangan Hanafi, yaitu Alauddin Al-Kasani, di dalam kitabnya Bada'i'us Sana'i fi Tartibis Syara'i, dari Abi Hanifah, an Abi Hanifah rahimahullah taala, dari Imam Abu Hanifah. Jadi muridnya menukilkan Alauddin, seorang murid dari Abu Hanifah. Jadi ini adalah merupakan mazhab Abu Hanifah. Beliau kemudian mengatakan, Abu Hanifah mengatakan, inna raf'as sauti bitakbir bid'atun fil asr. Tayyib, anna raf'as sauti bitakbir bid'atun fil asr. Bahwasanya mengangkat suara dengan lafaz takbir Allahu Akbar, bid'atun fil asr. Maka ini adalah merupakan bid'ah secara asal. Jadi amalan tersebut secara asalnya, secara dasarnya adalah merupakan perkara bid'ah. Li'annahu dzikrun, sebab menyebutkan kata lafaz Allahu Akbar atau lafaz-lafaz yang lainnya setelah melaksanakan salat berjamaah atau di momen-momen tertentu. Jadi seorang misalnya memimpin manusia yang lainnya untuk menyebutkan Allahu Akbar, kemudian yang lainnya mengucapkan Allahu Akbar, maka Imam Abu Hanifah berkatakan bahwasanya ini adalah merupakan bid'atun fil asal. Dia adalah merupakan perkara bid'ah secara asal. Was sunnah fil adhkar al mukhafatah. Adapun sunnah ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al mukhafatah. Apa yang dimaksud dengan al mukhafatah adalah dengan suara lirih atau dengan suara yang kecil, dengan suara yang sirih. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan." Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum." Mintalah atau berdoalah kepada Rabb kalian, tadarru'an, dengan merendahkan diri, wa khufyatan, dan dengan suara yang lirih atau suara yang kecil. Ini bisa kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-55. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, khairud du'a al-khafi, bahwasanya sebaik-baik doa adalah yang dikecilkan. Sebaik-baik doa yang dikecilkan. Walidha fa innahu aqrabu ila tadarru' wal adab, sebab mengecilkan suara ketika berdoa
Jadi masing-masing jamaah mungkin ada yang berdoa setelah melaksanakan solat 5 waktu. Maka sebagian para ulama mengatakan boleh, ya, namun tidak boleh di setiap saat setelah melaksanakan solat berjamaah kemudian berdoa. Namun sekali-sekali berdoa setelah melaksanakan solat 5 waktu, atau Syekh bin Baz mengatakan boleh berdoa tapi tidak mengangkat tangan. Ya, cukup dengan doa-doa yang kita senantiasa panjatkan dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka boleh. Maka ketika berdoa, fa innahu aqrabu ila tadarru wal adab. Mengecilkan suara itu adalah merupakan sesuatu amalan yang lebih meningkatkan kepada merendahkan diri kepada Allah. Berbeda halnya kalau membesarkan suara kemudian dipimpin oleh imam atau dipimpin oleh orang lain untuk berdoa berjamaah bersama, maka ini kadang kita tidak khusyuk. Kadang tidak ada perasaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian orang itu hanya bermain-main. Yang mengucapkan amin, amin. Ini sebagian orang kita lihat kelakuannya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada ketundukan dan tidak ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah-olah permintaan itu kalau mau kasih tidak, kalau tidak ada usah. Ya, sebagian imam bahkan berdoa ketika mereka berdoa mengangkat suara yang keras dengan suara yang besar sehingga yang lainnya mengatakan amin, amin. Seolah-olah tidak ada ketundukan dan tidak ada adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang itu berdoa dengan suara lirih, dengan suara yang kecil, ya mungkin hanya dia yang mendengarnya, maka itu adalah merupakan di antara amalan yang lebih meningkatkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih beradab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ab'adu 'anil riya. Maka hal itu juga lebih jauh dari perkara riya. Ya, lebih jauh dari perkara riya. Fala yatruku hadzal asal. Maka berdoa dengan suara lirih, dengan suara yang kecil, maka ini tidak boleh ditinggalkan secara asal. Karena asal hukum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tadarruan wa khufyatan, yaitu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara lirih dan suara lirih. Illa 'inda qiyamul lail, illa 'inda qiyamid dalil al-mukhassas, kecuali ada dalil yang secara khusus, secara spesifikasi, ya sering kita mengucapkan kata-kata spesifikasi untuk menunjukkan memang berdoa secara berjamaah dengan suara yang besar itu ada dalilnya. Namun kalau tidak ada dalilnya zaman rahmatullah, maka mazhab Abu Hanifah menyebutkan bahwasanya berdoa dengan suara yang besar itu adalah merupakan bid'ah dan tidak ada asalnya. Yang ada asalnya adalah dengan berdoa secara suara lirih atau suara kecil. Wa qala al-'Allamah al-Mubarakfuri fi Tuhfatul Ahwadhi, dan berkata al-'Allamah al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadhi, yaitu Syarhul Jami' al-Tirmidzi, jilid 1 halaman 256. Beliau masih bermazhab Hanifiyah. Beliau mengatakan, "I'lam anna al-Hanafiyah fi hadha zaman yuwathabuna ala rafil aidi fi du'a ba'da kulli maktubatin muwathabatil wajib." Baik, ketahuilah zaman ini yang menjadi agama yang senantiasa, amalan yang senantiasa dilariskan, yang senantiasa banyak diamalkan oleh manusia adalah yuwathabuna ala rafil aidi fi du'a, yaitu melazimkan mengangkat tangan ketika berdoa. Ba'da kulli maktubatin, setelah melaksanakan solat berjamaah, apakah di masjid atau di tempat yang lainnya. Muwathabatul wajib, mereka menyangka hal ini adalah merupakan sebuah keharusan dan sebuah kewajiban. Jadi ini adalah merupakan penyangkalan Al-Mubarakfuri, penafian amalan tersebut yang tidak boleh dilakukan, yaitu setiap kali melaksanakan solat berjamaah di masjid, maka diharuskan harus berdoa secara berjamaah. Sebagian masjid ada yang mewajibkannya. Jadi tempat-tempat yang lainnya bahkan jamaah marah kalau imamnya tidak memimpin doa secara berjamaah. Padahal setiap orang zaman Allah Subhanahu wa taala memiliki permintaan yang berbeda-beda, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sehingga umumnya doa yang dipanjatkan juga tidak secara spesifikasi meminta apa yang kita inginkan. Maka Al-Mubarakfuri rahimahullah, al-Allamah Al-Mubarakfuri kemudian menafikan apa yang mereka lakukan. Bahkan mereka mengatakan ini adalah merupakan perkara wajib, berdoa berjamaah setelah melaksanakan salat al-maktubah. Faka'annahum yarawna wajiban. Maka seolah-olah mereka ini melihat amalan tersebut wajib. Walidzalika yunkiruna ala man salima minas salat al-maktubah wa qala. Dan mereka mengingkari orang-orang yang habis salat 5 waktu, salat wajib, kemudian dia mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Mereka mengingkari orang tersebut, mengatakan demikian dengan suara lirih. Tsumma qama wa lam yada' wa lam yarfa' yadayhi. Kemudian orang itu setelah melaksanakan zikir, kemudian dia berdiri dan dia meninggalkan doa, mengangkat tangan dan mengangkat tangan dan secara berjamaah,
mereka mengingkari orang tersebut. Padahal itu adalah merupakan sunnah Nabi SAW. Wa sani'uhum hadha mukhalifun liqauli imamih al-Imam Abu Hanifah. Padahal apa yang mereka lakukan, yaitu berdoa secara berjamaah, kemudian mengangkat tangan setelah melaksanakan salat 5 waktu tersebut, adalah merupakan perkara yang diselisihi oleh Abu Hanifah. Jadi mereka mengingatkan orang-orang yang bermazhab Hanifiyah, mengatakan diri mereka bermazhab Hanifiyah, maka Al-Mubarakfuri mengingkari amalan tersebut. Wa aidan mukhalafu lima fi kutubihim al-muta'ammidah al-mu'tamidah. Wa aidan mukhalifun lima fi kutubihim al-mu'tamidah, dan juga menyelisihi kitab-kitab Abu Hanifah dalam perkara tersebut. Baik, kita nukilkan juga dari mazhab Imam Malik. Wa mimma yata'allaqu bi mazhab Malik rahimahullah fi dzikri jama'i ma jaa'a fi kitab Ad-Durr Ats-Tsamin li Syekh Muhammad Ibnu Ahmad Al-Maliki. Dan juga diriwayatkan dari mazhab Imam Malik bahwasanya Imam Malik disebutkan kariya Malik wa jama'atu minal ulama li a'immatil masajid wal jama'ah ad-du'a aqibus salawatil maktubah jahran lil hadirina. Baik. Imam Malik dan jamaah para ulama, ya jumhur para ulama mengingkari atau memakruhkan bagi imam masjid atau imam jamaah untuk berdoa setelah melaksanakan salat 5 waktu. Ya, untuk melaksanakan berdoa berjamaah setelah melaksanakan salat 5 waktu secara jahar. Jadi berdoa secara besar, secara suara yang tinggi, maka Imam Malik dan para ulama di zamannya sangat mengingkari akan hal tersebut. Begitu pula disebutkan Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Azim Al-I'tisam. Ada sebuah kisah zaman rahmatullah yang sangat menarik, kita nukilkan di sini. Kisah rajulin min udzama'id daulah. Jadi ada seseorang, dia adalah merupakan mungkin kalau dibilang premannya kampung, di mana dia suka memukul dan sebagainya. Dan disifatkan orang ini berani, ya istilahnya kalau kita orang Makassar rewa. Maka satu saat orang ini salat bersama dengan Ibnu Mujahid. Salat bersama dengan seorang ulama, Ibnu Mujahid. Maka Ibnu Mujahid ini setiap kali setelah melaksanakan salat 5 waktu tidak berdoa secara berjamaah. Tapi ada pun orang yang ini, orang yang mungkin yang kuat, yang rewa, yang hebat ini, merasa jagoan, mengatakan kalau Ibnu Mujahid ini, dia kemudian mengatakan kepada jamaah yang lainnya, kalau Ibnu Mujahid ini tidak berdoa secara berjamaah setelah melaksanakan salat 5 waktu, maka saya akan tebas lehernya. Akhirnya perkataan orang ini pun kemudian disampaikan kepada Ibnu Mujahid. Tayyib. Maka jamaah khawatir jangan sampai orang tersebut benar-benar akan memenggal kepala Ibnu Mujahid, karena Ibnu Mujahid tidak mengamalkan apa yang dia inginkan. Jadi orang ini mungkin sudah terbiasa dengan amalan bid'ahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah zaman rahmatullah bahayanya bid'ah. Jadi mengapa kita senantiasa mengingatkan kaum muslimin agar menjauhi amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Amalan-amalan bid'ah yang tidak ada nukilannya dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Karena jangan sampai zaman rahmatullah amalan bid'ah itu tersebut sudah dijadikan wajib di dalam dirinya, bahkan harus. Dan kalaupun ada orang yang menyelisihinya, maka dia akan menghardiknya, mencacinya, memakinya, bahkan memarahinya, bahkan sampai ingin membunuhnya, sampai seperti yang terjadi oleh Ibnu Mujahid. Maka Ibnu Mujahid mengatakan, hasbi Allah, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungku. Dan mengapa yang terjadi zaman Allah Subhanahu wa taala ketika berada di esok harinya, maka jamaah mendatangi orang tersebut kemudian memenggal kepalanya. Maka inilah zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, di antaranya bahayanya perkara bid'ah, karena perkara bid'ah ini membuat kaum muslimin terpecah belah. Jadi bukan ahli sunnah wal jamaah, salafiyun atau yang mereka gelari wahabi yang membuat perpecahan, yang membuat kaum muslimin semakin jauh dari agama, bukan zaman rahmatullah. Tapi ahlul bid'ah inilah yang membuat kaum muslimin semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kaum muslimin semakin terpecah belah. Jadi ada di masjid kita kadang dapatkan, di masjid ini kadang melakukan amalan ini, di masjid itu kadang melakukan amalan tertentu, di masjid sana melakukan amalan yang menurut mereka baik. Maka dikembalikan semuanya kepada sunnah zaman rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan bercerai-berai. Maka tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat di sini adalah Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ala fahmi salafil ummah. Maka semua amalan ini yang kita lakukan dikembalikan kepada sunnah, dikembalikan kepada dalil, dikembalikan kepada sumber pendalilan yang jelas, Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah. Maka kemudian orang itu karena ingin membunuh Ibnu Mujahid, karena Imam Ibnu Mujahid tidak mengamalkan doa secara berjamaah setelah melaksanakan salat 5 waktu, daripada dia membunuh Ibnu Mujahid, maka jamaah berinisiatif untuk membunuh orang tersebut. Maka qadar Allah ma syaa wa fa'al.
Kemudian zaman rahmatullah disebutkan juga dalam kitab Imam Syafi'i bahasanya amma mazhab Syafi'i rahimahullah, adapun mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i tadi kita sudah nukilkan Abu Hanifah, Imam Malik. Maka kita nukilkan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Faqad qala Imam Syafi'i rahimahullah taala fil Imam Syafi'i berkata di dalam kitabnya Al-Um. Maka Anda yang mengatakan diri kalian bermazhab Syafi'i, atau Anda tadi yang mengatakan bermazhab Hanafi, atau Anda kalian yang bermazhab Imam Maliki, dan sekarang Syafi'i, Anda yang mengatakan bermazhab, maka semua mazhab mengingkari amalan berzikir berjamaah atau berdoa berjamaah setelah melaksanakan salat fardu. Semuanya imam mazhab mengingkari hal tersebut. Maka jangan sampai zaman rahmatullah karena kita hanya mengikuti hawa nafsu, karena kita ingin merasa ego, jangan sampai ada perasaan tersebut sehingga tidak tulus lagi beragama kepada Allah. Maka kita beragama kepada Allah sesuai dengan dalil yang ada, sesuai dengan pendalilan yang ada. Maka disebutkan waqtara lil imam wal ma'mum ay yadhkurullah ba'da al-insiraf min as-salah fayakhfiyani adh-dhikr illa ay yakuna imaman yajibu ay yuta'allama minhu fayujhar hatta yara annahu qad tu'allima minhu thumma yusir fa inna Allah azza wa jalla yaqul wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha. Al-Isra ayat yang 110. Maka dipilihkan ya merupakan amalan yang dianjurkan bagi imam dan makmum setelah mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah melaksanakan salat 5 waktu, salat fardu, untuk mengecilkan zikir-zikir mereka. Dari imam dan makmum dianjurkan untuk berzikir secara al-khafif, secara suara lirik atau suara yang kecil. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i. Illa yakuna imaman, kecuali imam itu kata Imam Syafi'i wajib baginya untuk mengajarkan kepada makmumnya yang belum mengetahui zikir-zikir yang ada tuntunannya dari Nabi SAW. Jadi ini zaman rahmatullah bukan berarti Imam Syafi'i merekomendasi zikir berjamaah setelah melaksanakan salat 5 waktu, bukan. Jadi di sini pengecualian Imam Syafi'i adalah ketika imam merasa di sebuah tempat ini mereka belum mengetahui cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar dan tepat sesuai dengan pendalilan Quran dan Sunnah, maka tidak mengapa imam itu mengangkat suaranya sedikit. Ya, dengan niat bukan untuk zikir berjamaah, tapi ta'lim, untuk mengajarkan makmum apa yang mereka belum mengetahui dari zikir-zikir yang sampai kepada mereka sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi tidak dilazimkan zaman rahmatullah. Jadi adapun yang orang yang melakukan zikir jamaah dengan berdalilkan dengan perkataan Imam Syafi'i ini, maka ini adalah orang yang salah kaprah. Orang yang salah kaprah. Imam Syafi'i memasukkan di sini yang pertama adalah untuk ta'lim, mengajarkan kepada manusia bagaimana zikir yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua bukan berarti melazimkan. Karena Imam Syafi'i kemudian mengatakan, maka adapun dengan tujuan untuk memberikan pengajaran makmum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lafaz-lafaz zikir yang benar, bayajhar, maka imam dianjurkan mengangkat suaranya, membesarkan sedikit suaranya, hatta yara annahu qad tu'allima, sampai imamnya melihat mereka sudah mendapatkan pengajaran tersebut. Thumma yusir, kemudian setelah imam itu mengetahui makmum sudah mampu membaca zikir-zikir yang sunnah, zikir-zikir yang dianjurkan, maka imam kemudian kembali mengecilkan suara zikirnya. Jadi Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i semuanya tidak ada yang bertentangan berkaitan dengan zikir jamaah. Jadi semua imam melihat zikir jamaah adalah merupakan dengan suara besar adalah merupakan perkara bid'ah yang harus ditinggalkan karena merupakan amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW dan amalan yang tidak pernah diamalkan oleh para sahabat ridwanullah jami'an. Maka ditinggalkan zaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dinasihati keluarga kita. Mungkin ada di antara keluarga kita masih melariskan amalan-amalan tersebut, maka dinasihati tinggalkan. Karena jangan sampai sudah letih-letih berzikir, bahkan zaman dari Allah kadang mereka yastaghriqul waqt, mereka menghabiskan waktu berzikir secara berjamaah itu hampir berjam-jam. Bahkan ada yang pingsan-pingsan, bahkan ada yang kesurupan. Maka kalau kita bertanya mengapa orang berzikir bisa kesurupan? Padahal yang mereka sebutkan adalah lafaz-lafaz zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz-lafaz yang baik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka zaman rahmatullah, sesungguhnya mereka kesurupan bukan karena lafaz-lafaz zikir tersebut, ya, atau sebagian lafaz-lafaz bid'ah, lafaz-lafaz kesyirikan. Namun mereka kesurupan karena amalan bid'ah yang mereka lakukan. Ya, bahkan sebagian naudzubillah min dzalik, tarekat-tarekat itu mereka mengatakan kalau berzikir belum sampai kesurupan
belum afdal. Na'udzubillahi min dzalik. Dari mana ini zaman rahmatullah perkataan seperti ini? Apakah Nabi alaihi salatu wasallam, jadi Nabi alaihi salatu wasallam lihat zaman rahmatullah, orang yang paling mengetahui tentang Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bifadlillah. Dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Bersamaan dengan itu tidak ada nukilan. Perhatikan zaman rahmatullah, tidak ada nukilan dari para sahabat, kemudian tabi'in dan para tabi'in dan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sampai kepada kita, Nabi alaihi salatu wasallam memimpin zikir berjamaah atau Nabi alaihi salatu wasallam berzikir sampai kesurupan. Maka ini adalah merupakan sebuah kesalahan dan kekeliruan yang harus kita luruskan zaman rahmatullah. Dan nasihat para dai-dai yang menyampaikan nukilan-nukilan yang lemah berkaitan dengan zikir jamaah. Jadi semua nukilan pendapat ataupun fatwa yang berkaitan dengan zikir berjamaah, bolehnya zikir berjamaah, adalah merupakan pendapat yang sangat lemah zaman rahmatullah. Pendapat yang tidak boleh diikuti. Karena yang pertama tidak ada dalilnya dari Quran, tidak ada dalil dari nas Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada nukilan dari para sahabat, tabi'in, para tabi'in, kemudian para imam, bahkan imam semua mengingkari amalan tersebut. Maka siapa yang kita ikuti dalam penukilan? Adapun kalau mereka mungkin menukilkan 1, 2, 3 perkataan atau fatwa para ulama, maka itu bukan khilaf mu'tabar. Karena orang mengatakan seperti Abu Muhsin ini, ya, dia mengatakan bahwasanya zikir berjamaah adalah khilaf mu'tabar. Ini bukan khilaf mu'tabar, ini khilaf yang tidak dianggap. Karena pendalilan zikir jamaah ini sangat lemah. Kalau dipersentasikan, maka antara pembolehan zikir berjamaah dengan zikir dengan suara lirih, dengan sendiri-sendiri tidak dipimpin, maka hanya 0, sekian persen zaman rahmatullah. Maka itu tidak dianggap, bukan khilaf mu'tabar. Ini pembodohan. Sekali lagi, ini adalah merupakan pembodohan yang mengaku salafi, mengaku ahli sunnah, namun dia memfatwakan bolehnya amalan-amalan bid'ah. Tidak ada ahli sunnah ataupun salafiyun yang mereka menganggap dirinya mereka salafi, kemudian menganjurkan untuk mengamalkan sebuah amalan bid'ah. Tidak ada zaman rahmatullah. Maka kalau ada di sana pendapat, maka kita melihat pendapat yang mana yang lebih kuat. Adapun hujah-hujah yang berkaitan dengan zikir berjamaah itu sangat lemah. Dan zikir dengan suara lirih, dengan suara lembut, dengan tadarru'an wa khufyah, maka inilah yang dianjurkan dan merupakan asal dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah yang disampaikan oleh para sahabat, begitulah Nabi alaihi salatu wasallam berzikir, begitu pula para sahabat kemudian mengamalkannya setelah Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian sampai kepada kita zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam An-Nawawi disebutkan dalam kitabnya Al-Majmu', beliau kemudian mengatakan ittafaqa Asy-Syafi'i wal ashabi rahimallahu taala ala annahu yustahabbu dzikrullah taala ba'da salam wa yustahabbu dzalika lil imam wal ma'mum wal munfarid wal rajul wal mar'ah wal musafir wa ghairuhum. Maka Imam Syafi'i begitu pula dengan sahabat-sahabat Imam Syafi'i, para ulama yang lainnya rahimallahu taala anhum, memandang, mereka melihat bahwasanya dianjurkannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salam. Taib. Ini ada sunnahnya. Dan disukai untuk imam dan makmum, begitu pula sendiri, laki-laki maupun perempuan, musafir atau orang yang tidak musafir. Taib. Kemudian disebutkan wa amma ma ittadahu nas aw katsirun minhum min takhsisin du'a al-imam bi salati subh wal 'asr fala asla lahu. Taib, intaha. Imam Nawawi kemudian mengatakan di akhir perkataannya, adapun ya menyengaja, orang-orang menyengaja atau memaksudkan, atau sebagian manusia, kebanyakan manusia yang ikut bersama, solat bersama dengan mereka, berjamaah dengan imam setelah melaksanakan solat subuh atau solat asar. Jadi mengkhususkan setelah melaksanakan solat subuh dan solat asar untuk berzikir secara berjamaah, fala asla lahu. Maka apa yang mereka lakukan tidak ada asalnya, tidak ada sumber pendalilannya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan kemudian Imam Nawawi kembali mengatakan, yandabu dzikru wa du'a aqibu kulli salatin wa yusirru bih. Taib. Disunahkan, ya, disukai berzikir dan berdoa setelah melaksanakan salat dengan suara kecil atau dengan suara lirih. Taib. Imam Nawawi juga menjelaskan hal tersebut. Fa idza kana imaman yuridu an yu'allimahum jahara fa idza ta'allamu asarra. Taib, intaha. Maka apabila imam itu ingin mengajarkan kepada makmumnya zikir yang benar, zikir yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam, bukan lafaz zikir yang bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka imam boleh menjaharkan, membesarkan sedikit suaranya. Ya, membesarkan sedikit suaranya dengan tujuan untuk
mengajarkan kepada manusia zikir yang sunnah dari Nabi SAW. Dan itu pun bukan secara berjamaah. Itu pun bukan secara zikir berjamaah. Fa idza ta'allamu asar. Dan adapun kalau makmum sudah mengetahui zikir yang disunnahkan, maka imam harus mengecilkan kembali suaranya. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan juga bahwasanya ad-du'a ba'da shalah fa dzakara ba'dum ma naqala anhu sallallahu alaihi wasallam min al-adhkar ba'da al-maktubah thumma qala. Beliau kemudian menyebutkan bahwasanya berzikir setelah salat, melaksanakan salat itu adalah merupakan sebuah amalan yang dinukilkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Wa amma du'a al-imam wal ma'mumin jami'an aqibus shalah falam yanqul hadha ahadun 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi adapun berdoa secara berjamaah, imam yang memimpin, makmum yang mengaminkan atau sama-sama berzikir ya dengan dipimpin seseorang imam dan sebagainya secara berjamaah setelah melaksanakan salat maktubah, salat wajib, maka ini tidak ada nukilan seseorang pun dari sahabat Nabi SAW yang menukilkan bahwasanya Nabi SAW melakukan amalan tersebut. Maka zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nukilan-nukilan berkaitan dengan zikir berjamaah ini sangat banyak sekali. Namun kita tidak mungkin menyebutkan semuanya satu demi satu. Maka zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan bahwasanya zikir berjamaah ini adalah merupakan ibadah yang tidak ada asalnya. Jadi kalau tidak ada asalnya zaman dirahmati Allah, artinya tidak ada syariatnya. Tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, tidak ada nasnya dari Quran maupun sunnah Nabi SAW. Bahkan semua imam mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan begitu pula dengan Imam Ahmad, kita belum baca sebenarnya fatwa dari mazhab Imam Ahmad. Namun cukup semua tiga fatwa ini dari Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, begitu pula dengan Imam Nawawi dan imam-imam yang lainnya, mazhab fuqaha wa ahli sunnah wal jamaah, yang menjelaskan bahwasanya tidak adanya tuntunannya mengamalkan zikir berjamaah atau berdoa berjamaah setelah melaksanakan solat 5 waktu, dan mereka menganggap semua amalan tersebut adalah merupakan perkara bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Sehingga zaman rahmatullah hendaknya kita kemudian kembali beragama sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dan meninggalkan semua amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Mengapa kita harus meninggalkan amalan tersebut? Sebab amalan tersebut sia-sia. Ya, wa qadimna ila ma amilu faja'alnaha haba'an manthura. Kami perlihatkan amalan yang mereka lakukan dahulu di dunia, namun amalan tersebut kami jadikan dia sebagai buih yang berterbangan yang tidak ada nilainya. Jangan sampai kita sudah melakukan amalan, sia-sia waktu kita, sia-sia tenaga kita, sia-sia harta kita yang kita keluarkan untuk melakukan zikir berjamaah di momen-momen tertentu, di majelis-majelis zikir, apakah menyebutkan zikir nabawi dan sebagainya, namun tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, maka hendaknya kita meninggalkan semua perkara-perkara tersebut. Siapapun orang yang melakukannya, mau habaib kah, mau kiai kah, dan seterusnya, karena agama ini adalah dibangun di atas dalil Quran dan sunnah Nabi SAW ala fahmi salafil humma. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.